Ya ini Pak Umar, jadi saya ke sini ke SMA 13 membawa beliau selaku Kepala Unit Humas dan Kerjasama STMIK Widya Cipta Dharma nih. Namanya Pak Fajar. Pak Fajar nih. Ya, Pak Fajar. Pak Fajar ini apa namanya bagian humas kerjasama kita. Nah, mungkin seperti yang saya sampaikan kemarin, Pak Fajar, SMA 13 ini mau mengadakan kegiatan pelatihan untuk guru-guru ya di masa COVID ini, baik dilakukan secara fisik maupun virtual Pak, kita bisa. Tapi nanti tergantung beliau pilihannya apa kan. Nah, ini juga bagian dari kampus TIMIK ini menjawab tentang permintaan dan permohonan warga masyarakat Kaltim. Kira-kira kampus IT itu bisa memberikan sumbangsi apa? Nah, kita menyiapkan itu kira-kira ininya nanti ya, prinsipnya kita siap ya kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan dari setiap sekolah. Kita juga ada kerjasama dengan sekolah SMA 5 ya, SMK 5, SMA 14, SMA 8 juga minta sama kita nih Pak, SMA 8. Nah gitu. Nah, ini saya nggak tahu nih ya, bagaimana Pak Umar sebagai kepala sekolah, kira-kira apa yang dibutuhkan mungkin bisa disampaikan Pak. Ini saya rekam supaya beliau punya rekaman, nanti apa nggak lupa gitu Pak. Silakan Pak. Ya Pak, jadi SMA 13 ini pada dasarnya terbuka untuk kerjasama dengan pihak manapun Pak, selama itu membangun dan memajukan kompetensi daripada guru-guru SMA 13. Karena memang program ini Pak, IHT itu memang rutin Pak ya kita lakukan, dan memang sudah dianggarkan IHT. Dan alhamdulillah ketika ada bantuan atau tawaran dari STIMIK, yang memang STIMIK ini kan menggodok orang-orang yang ahli IT kan. Nah kebetulan jadi beliau STIMIK ini punya program untuk kerjasama dengan beberapa sekolah Pak. Sekolah yang ada di Samarinda, tujuannya untuk pendampingan atau melakukan pelatihan atau pokoknya semua yang berkaitan dengan masalah IT. Nah itu yang memang kita perlukan di sini. Ya walaupun sebagian dari guru sini sudah ada yang menguasai IT, tapi kan tidak semuanya itu dikuasai oleh guru-guru kita. Oleh karena itu kalau karena adanya tawaran seperti ini, alhamdulillah kami menyambut. Cuman memang ya alokasi anggaran yang kita siapkan untuk kegiatan IHT itu ya sangat minim. Artinya mudah-mudahan pihak STIMIK ini juga model kerjasamanya tidak semuanya berdasarkan ukuran dana ya Pak ya, tapi semata-mata ingin membantu, mendukung, mendampingi dan seterusnya. Nah, itu yang menjadi bahan pertimbangan kami. Kami rencana hari ini mau dirapatkan dengan humas-humas, dengan bendahara, seberapa besar kemampuan SMA 13 untuk mengadakan kerjasama ini. Mungkin perlu penjelasan dulu Pak Humas atau Pak Rektor terkait model kerjasamanya ini, secara umum atau misalnya kalau detail di bidang apa saja, terus terkait dengan besaran dana yang kita siapkan itu bagaimana, ya. Kalau sekiranya kami mampu, kami lanjut gitu kan. Kalau sekiranya kami tidak mampu, ya mungkin tidak terlalu sering. Mungkin ada waktu-waktu tertentu. Oke, jadi ini Pak Edi. Sini Pak Edi. Ini bersama pihak sekolah. Jadi STIMIK pada dasarnya yang pertama memberikan keleluasaan kepada semua sekolah untuk mendapatkan pengetahuan. Ya, kita baru menyelenggarakan kegiatan. Sebetulnya
istilahnya kalau seminar atau pelatihannya free, tapi kalau perlu sertifikat, nah baru kita, karena ini kan kalau pelatihannya free, pelatihannya free, sertifikasinya nanti kita ada cost-nya di situ, ya cost sertifikasi namanya, karena dosen-dosen STIMIK ini kan punya sertifikasi, jadi mereka kalau pelatihannya sebagai pengabdian kita bisa. Kebetulan beberapa dosen dari 37 dosen 16 ini akan melakukan pengabdian. Salah satunya bentuk pengabdiannya bisa mengajar di sekolah atau mengajar virtual. Kita punya 22 tema serial kalau mau ya, khusus baik yang programming atau bikin web atau bikin konten digital, atau kita buatkan di sini juga pakai servernya di sini kalau punya. Kalau enggak bisa pakai kami dulu ya, tempat servernya, nanti dari sini akses ke karena server itu spesifik Pak, nggak punya server juga di sini. Alhamdulillah. Astinet. Maksudnya server sendiri? Iya, ada server di sekolah ini ada. Iya, ditaruh di sekolah. Nah, itu bagus. Nanti di situ bisa dibuat konten digitalnya. Jadi kita buatkan, aksesnya langsung dari sekolah sendiri. Itu costnya lebih murah gitu. Nah, semua materi yang mau digitalisasi oleh semua guru dalam berbagai latar belakang nanti kita ajarkan supaya mereka juga mahir. Bisa berbasis komputer atau pakai HP sendiri dengan standarnya. Bagusnya HP-nya yang kuat multimedianya, memorinya apa segala macam gitu. Nanti kita bantu. Prinsipnya gitu, Pak. Ya, kalau pelatihannya kita free, tapi kalau perlu sertifikatnya maka baru ambil sertifikatnya itu ada ininya sendiri ya. Nah, gitu. Mungkin gitu gambarannya. Sertifikatnya mampu. Kalau ambil sertifikatnya kan kayaknya mampu aja Pak ya. Mampu aja. Gitu. Artinya 25 tema ya. 25 tema, tapi program, ya? bisa lebih ya, Pak. Termasuk pembuatan web tadi itu ya. Ya, ada cara bikin web, ada cara bikin video editing, kemudian bikin program, kemudian coding gitu Pak, pemrograman segala macam. Ya, mungkin kalau bagi guru-guru non IT kayaknya perlu yang praktis saja kan. Gimana caranya materi pelajarannya bisa didigitalisasi gitu. Jadi ini diajarkan cara membuat materi digitalnya, bukan membuatkan Pak ya. Diajarkan cara membuatnya. Kalau dibuatkan tinggal make ya, nanti gurunya tetap nggak ngerti juga. Nggak ngerti. Walaupun itu bisa juga dilakukan gitu oleh dosen-dosen dan para mahasiswa gitu. Diklat bikin RPP, tapi dibuatkan ya tetap aja nggak bisa apa-apa. Iya. Yang bagus itu justru yang ditulis tangan Pak. Ditulis sendiri. Masuk ke dalam hati Pak. Masuk di sini baru masuk ke dalam hati Pak. Kalau RPP yang membuat dia sendiri ya dia bisa menggunakan. Tapi kalau dibuatkan belum tentu dipakai. Pak Nasrullah, saya mau tanya. Ini kan 25 seri ya. Iya. Kira-kira enggak, itu contoh aja Pak, karena artinya kita mau tahu kira-kira per eksemplarnya untuk sertifikasinya itu berapa ya? Per kegiatan. Kan masing-masing guru kan pasti dapat sertifikat nanti. Iya. Nah, nanti kalau dengan sekian guru dengan 25 seri itu berapa yang kira-kira? Jadi yang diperlukan itu. Sertifikasinya masing-masing itu kita kan pakai sistem pelatihan 2 jam aja Pak. 2 jam itu satu sertifikasi 30.000 aja. Iya. Satu orang. Satu sertifikasi Pak ya. Satu sesi per orang ya. Nah, kan kita buatkan nanti yang kelas basic, ya kelas advance sama expert gitu. Nah, berarti kalau ngambil kelas-kelas itu kan tinggal di ini kan. Nah, kita kasih yang praktis-praktis Pak, bukan karena untuk profesional kan. Kalau buat mahasiswa yang belajar itu memang kita ajari codingnya apa segala macam, itu ada metode segini macam-macam gitu Pak. Ya, kalau yang kan praktis saja. Profesional praktis langsung kerja. Gitu ya. Mumet juga gitu. Iya. Yang paling praktis, yang paling mudah kalau bisa guru ini. Operasional Pak. Jadi gitu Pak gambarannya. Jadi STIMIK akan prinsipnya